Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, meski di tengah wabah pandemi dan juga di bulan suci Ramadan. Kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini pada pertemuan ekonomi, yaitu membahas tentang inflasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek presensi kalian terlebih dahulu. Diharapkan kepada anak-anak sekalian untuk on cam terlebih dahulu agar Ibu dapat melihat keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kemudian Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk memacu semangat kalian dalam mempelajari materi hari ini dengan cara kalian menuliskan satu kata sifat yang mencerminkan kondisi kalian saat ini. Sebagai contoh, nama Ibu Hani dan Ibu akan menuliskan kata sifat yang mencerminkan kondisi Ibu saat ini, yaitu happy. Oke, baiklah, kepada anak-anak sekalian boleh dituliskan di kolom chat mengenai kata sifat yang menggambarkan kondisi kalian saat ini. Dipersilakan. Oke, udah banyak nih, ada dari Rifda, Winda, Resma. Semangat, excited, luar biasa. Dari anak-anak sekalian sudah mencerminkan kondisi kalian saat ini, maka dari itu kita dapat memulai pembelajaran ini dengan semangat dan tetap excited hingga akhir nantinya. Nah, untuk itu Ibu akan share screen materi terlebih dahulu, yaitu tentang inflasi. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu inflasi, dan nanti akan kalian ulas lebih dalam melalui studi kasus. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kelas kita hari ini, yaitu untuk memahami konsep dan juga bagaimana cara kita menerapkan konsep dasar ilmu inflasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu materi yang akan kita bahas di sini, yaitu pengertian inflasi, yang kedua faktor penyebab inflasi, dan terakhir yaitu jenis-jenis inflasi. Sebelum menjelaskan materi tentang inflasi, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apakah kalian mengetahui secara garis besar apa sih itu inflasi? Dimohonkan kepada anak-anak yang bisa dipersilakan untuk on mic atau raise hand. Atau Ibu tunjuk aja ya. Oke, ada Rifda. Boleh Rifda dipersilahkan? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya, inflasi secara garis besar yaitu kenaikan harga dari barang-barang pokok secara terus-menerus. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa ya, tepat sekali yang dikatakan oleh Rifda. Secara garis besar itu inflasi dapat kita artikan sebagai kenaikan harga secara terus-menerus. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi tentang inflasi itu sendiri. Nah, inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga secara terus-menerus yang berdampak secara makro. Makro di sini berdampak secara luas, di mana inflasi biasanya terjadi dan identik tentang jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada yang kita butuhkan, sehingga terjadilah inflasi. Nah, contoh sederhana yaitu kenaikan harga bahan baku seperti BBM, minyak, dan sebagainya. Ternyata dari inflasi ini ada faktor penyebabnya itu sendiri. Yang pertama yaitu tingginya peredaran uang di masyarakat. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, ketika jumlah barang yang ditawarkan itu tetap, tapi jumlah uang yang beredar itu meningkat 2 kali lipat, maka akan membuat para pedagang menaikkan harga sehingga terjadi inflasi. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Dengan meningkatnya biaya produksi akibat kondisi tertentu seperti terjadinya kenaikan harga bahan baku ataupun upah dapat menyebabkan yang nama inflasi. Nah, inflasi yang di sini dimaksudkan yaitu cost pull inflation. Dan terakhir yaitu meningkatnya permintaan.
tingginya permintaan akan barang akan membuat suatu suplai barang itu terbatas sehingga mengakibatkan lonjakan pada harga. Sehingga terjadilah yang namanya inflasi. Seperti itu. Lanjut di sini ternyata ada pun jenis-jenis inflasi itu sendiri. Jenis-jenis inflasi itu sendiri berdasarkan tingkat keparahannya, itu ada inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang terakhir yaitu sangat berat atau hyperinflasi. Dan yang kedua yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Dan pertama itu ada demand pull inflation, yaitu kondisi inflasi ketika terjadinya permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi daripada yang biasanya atau oleh produsen. Nah, kan di sini namanya demand pull inflation. Jadi kita lihat keywordnya yaitu demand. Demand berarti identik dengan permintaan. Yang kedua yaitu cost push inflation. Nah, cost push inflation ini yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan biaya produksi sehingga penawaran barang meningkat atau naik secara drastis. Bisa kita lihat juga keywordnya itu cost push inflation, berarti itu berkaitan dengan penawaran. Dan yang terakhir yaitu ada bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh kenaikan faktor penawaran dan juga permintaan. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu ada inflasi domestik dan juga inflasi luar negeri. Domestik ini berkaitan dalam negeri itu sendiri, sedangkan inflasi luar negeri ini yang berasal dari luar negeri itu sendiri. Nah, untuk itu agar anak-anak sekalian dapat memahami materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan inflasi, dan kalian akan mengeksplorasinya lebih lanjut mengenai studi kasus tentang inflasi agar kalian semua dapat memahami apa sih sebenarnya konsep inflasi itu secara mendalam. Baiklah, di sini Ibu sudah membagi kelompok dari inflasi di pertemuan sebelumnya, seperti yang Ibu telah janjikan, yaitu terbagi menjadi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Maka dari itu, Ibu berikan waktu sekitar 30 menit untuk kalian membahas secara kelompok tentang studi kasus dan akan kita bahas lebih lanjut pada nantinya. Dipersilakan. Baiklah anak-anak, Ibu akan share screen terkait dengan studi kasusnya. Apakah sudah tampil? Tampil ya. Oke, di sini studi kasusnya yaitu membahas tentang harga minyak. Boleh anak-anak dimulai untuk berdiskusi terkait dengan studi kasus yang diberikan. Nah, ini pertanyaan dari studi kasusnya itu, apakah kebijakan penyaluran dana sebesar 154,8 triliun rupiah tepat untuk dilakukan dalam menekan lonjakan inflasi akibat situasi yang terjadi? Dan berikan alasan dari kalian masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 11, maka dari itu Ibu minta kepada kalian semua memaparkan hasil dari studi kasus, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, dipersilakan. Boleh siapa yang ingin mempresentasikannya atau perwakilan saja, dipersilakan. Baiklah, saya Resma Angelika, perwakilan dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kami, bahwasanya dari pertanyaan apakah kebijakan penyaluran dana sebanyak 154,8 triliun tepat untuk dilakukan dalam menekan lonjakan inflasi akibat situasi. Berikan alasan saudara. Hasil analisis studi kasus berdasarkan diskusi kami adalah kebijakan penyaluran dana sebanyak 154,8 triliun rupiah tepat untuk dilakukan dalam menekan
lonjakan inflasi akibat situasi tersebut. Alasannya adalah dengan adanya kebijakan tersebut, maka dapat menyebabkan meningkatnya masyarakat untuk mengonsumsi atau membeli kebutuhan atau barang tertentu, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat atau lebih banyak lagi. Di mana pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19, sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan, yang hal tersebut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, terjadi lonjakan harga-harga pangan seperti minyak goreng yang menyebabkan masyarakat mengurangi dalam hal mengkonsumsi kebutuhan atau barang tersebut. Kebijakan tersebut disalurkan dalam bentuk program-program seperti belanja perlindungan masyarakat, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, kartu prakerja, BLT Desa, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, dan antisipasi perluasan perlinsos lainnya, di mana harga-harga yang mengalami kenaikan akan menurun dan pendapatan masyarakat akan bertambah karena adanya dana bantuan yang diterima. Hal tersebut menyebabkan daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga dengan kebijakan penyaluran dana tersebut dapat membantu mencapai tingkat inflasi pemerintah dengan stabil dan ekonomi akan seimbang. Sekian hasil studi kasus dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hani. Ya, baik Resma atas pemaparan hasil studi kasus dari kelompok 1. Baiklah, Ibu lanjutkan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan kalian mengenai studi kasus tadi. Dipersilakan, siapa perwakilannya? Baik, Ibu. Di sini Ya. saya Winda Sumati, perwakilan dari kelompok 2. Ya, boleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang Ibu berikan. Baiklah, menurut saya, terkait kebijakan penyaluran dana yang dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi tepat untuk dilakukan. Mengingat kondisi situasi sekarang yang mana kebanyakan negara mengalami goncangan perekonomian yang ditimbulkan dari dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Serta kebijakan ini dilakukan adalah sebagai bentuk upaya untuk pemulihan perekonomian negara yang mana beberapa tahun terakhir mengalami goncangan akibat dampak dari pengaruh pandemi COVID-19. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 154,8 triliun rupiah dalam program pemulihan ekonomi nasional 2022 untuk belanja berbagai bantuan sosial bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memakai anggaran tersebut untuk menghadapi risiko lonjakan inflasi akibat perang Rusia dan Ukraina. Ibu Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk perlindungan sosial bukan hanya mengalir dalam rangka menangani COVID-19, tapi melindungi masyarakat secara keseluruhan. Anggaran itu termasuk melindungi dari lonjakan harga-harga pangan seperti yang terjadi pada saat ini, pada harga minyak goreng contohnya. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar 154,8 triliun rupiah sebagai bantalan perlindungan sosial, yaitu terkait dengan tekanan harga yang begitu ekstrim yang mungkin berasal dari harga komoditas ini. Jadi kesimpulannya, menurut saya kebijakan penyaluran dana ini tepat dilakukan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Winda atas perwakilan dari kelompok 2 dalam menyampaikan hasil pemaparan studi kasus. Nah, dari kedua pemaparan tadi, dipersilakan kepada anak-anak sekalian, apakah ada tanggapan terkait dengan tanggapan yang telah diberikan oleh teman-teman kalian sebelumnya? Boleh dipersilakan. Izin Ibu berbicara. Iya, dipersilakan Leti. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tapi dari kelompok 1, sebenarnya di kelompok 1 pada 30 menit sebelumnya terdapat terdapat perdebatan begitu tentang pro dan kontra kebijakan penyaluran dana sebesar 154,8 triliun ini. Menurut saya pribadi, penyaluran dana 154,8 triliun ini merupakan suatu kebijakan yang cukup baik sebenarnya untuk diambil oleh pemerintah. Akan tetapi,
saya rasa ini merupakan sebuah kebijakan jangka pendek begitu. Karena dengan penyaluran dana ini hanya akan membantu masyarakat dalam jangka waktu 3 bulan kalau nggak salah. Sepengetahuan saya, bantuan langsung tunai minyak goreng itu hanya sebesar 300.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Kita bisa ambil contoh dari kasus tersebut. Angka 300.000 tersebut hanya untuk waktu 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu, bagaimana keberlangsungan hidup dari masyarakat ini dengan harga minyak goreng yang masih kita katakan tinggi lah begitu. Setelah 3 bulan ini, uang BLT tersebut habis dan apakah pemerintah akan terus menyalurkan bantuan langsung tunai ini secara setiap setiap 3 bulan sekali atau setiap tahun begitu? Saya rasa kebijakan tersebut agak kurang efektif untuk jangka panjang. Mungkin begitu, Ibu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lepi yang telah memaparkan tanggapannya mengenai studi kasus, yakni terjadi perdebatan nih di antara pembahasan studi kasus, di mana ada salah satu teman kalian yang kontra terhadap dari studi kasus ini. Bagaimana yang lain? Apakah ada tanggapan lagi mengenai studi kasus yang telah Ibu berikan ini? Dipersilakan. Boleh untuk menambahkan atau berkomentar mengenai studi kasus ini. Apakah kalian memang menyetujui dengan studi kasus yang telah diberikan atau bagaimana? Oke, sepertinya di sini Ibu melihat bagaimana Debbie, apakah pendapat dengan teman-teman lain atau ada tanggapan lain? Dipersilakan. Baiklah, izin memberikan pendapat. Menurut saya, kebijakan ini tepat jika dilakukan dalam jangka pendek, tapi tidak mengatasi untuk jangka panjang, seperti yang dikatakan oleh saudara. Tapi tadi bahwa bentuk penyaluran dana sebesar 154,8 triliun yang kebutuhannya itu untuk beberapa program dari pemerintah seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja atau BLT itu hanya bisa membantu untuk beberapa bulan, tidak untuk jangka panjang. Jadi menurut saya kebijakan ini tepat jika dilakukan untuk mengatasi persoalan jika dalam jangka pendek, tapi tidak untuk jangka panjang. Karena jika untuk jangka panjang dan pemerintah harus menyalurkan dana sebesar itu untuk secara terus-menerus, maka akan juga berdampak pada pendapatan negara yang pada saat ini juga pada pandemi ini yang juga kesulitan dalam perekonomian. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Debbie. Berarti Debbie sependapat dengan tanggapan dari Lepi, yaitu penerapan kebijakan ini tepat dilakukan dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya terakhir Ibu akan bertanya kepada Tasya. Apakah Tasya sependapat dengan teman-teman yang lain atau memiliki tanggapan lain? Dipersilakan. Mungkin sependapat Bu dengan saudara Lepi dengan saudari Debbie. Izin menambahkan Bu, mungkin modalnya itu bisa mungkin dana bantuannya itu bisa untuk modal usaha untuk UMKM atau pengusaha lainnya. Jadi dengan adanya bantuan dana itu dapat memberikan peluang bagi pengusaha untuk membuat usaha baru. Diharapkan dapat memperoleh keuntungan sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Tasya dan juga teman-teman dan juga anak-anak sekalian, di mana dalam studi kasus ini kita bisa melihat bahwasannya ternyata inflasi yang kita masukkan di sini yaitu inflasi yang berasal dari luar, yaitu akibat adanya pengaruh dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, seperti yang telah anak-anak sampaikan sebelumnya, ada yang berpendapat bahwa kebijakan ini tepat untuk diterapkan, ada juga kebijakan ini tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek. Nah, di sini Ibu akan meluruskan secara singkat bahwasannya pemerintah dalam upaya mengatasi suatu permasalahan hendaknya mengambil kebijakan. Nah, kebijakan ini diambil sebagai langkah alternatif yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, untuk langkah ini sebenarnya memiliki pro dan kontra seperti yang kalian sebutkan tadi, di mana pro-nya ini bisa mengatasi permasalahan secara singkat, namun ada juga kontranya, ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, karena dapat mengakibatkan pembengkakan dana yang akan kita salurkan, di mana kita sekarang juga masih di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk itu dari studi kasus ini, kita harus menggarisbawahi bahwa sebuah kebijakan untuk diterapkan itu harus dievaluasi terlebih dahulu dan perlu diterapkan, di mana perlu persiapan dari pemerintah itu sendiri dalam menerapkannya. Perlu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, untuk itu sebetulnya kebijakan ini tepat, benar seperti apa yang telah dikatakan oleh teman kalian sebelumnya, tepat untuk dilakukan dalam jangka pendek saja. Nah, untuk itu jika diterapkan dalam jangka panjang, pemerintah harus memutar otak kembali untuk menerapkan kebijakan apa yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, bagaimana anak-anak untuk studi kasus ini? Apakah kalian sudah memahaminya? Mungkin di sini Ibu ingin meminta kesimpulan terlebih dahulu kepada saudari Siti Khalilah, boleh menyimpulkan terlebih dahulu terkait dengan studi kasus yang telah diberikan tadi. Baik, Ibu. Jadi kesimpulannya tuh, kalau kebijakan 154,8 triliun yang disalurkan oleh pemerintah ini cuma bersifat untuk jangka pendek saja untuk masyarakatnya. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjangnya, pemerintah harus mencari solusi lagi untuk menekan inflasi tersebut, Bu. Sekian dari saya. Oke, baik Siti Khalilah. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Siti Khalilah tadi mengenai kesimpulan dari studi kasus kita kali ini. Baiklah, dari hasil pembelajaran kita kali ini, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi ataupun studi kasus yang telah Ibu berikan? Boleh? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Triwulandari. Dari studi kasus tersebut, saya ingin bertanya, jadi apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilakukan secara jangka panjang? Terima kasih. Terima kasih Triwulandari. Sebelum Ibu menjawab, dipersilakan kepada anak-anak sekalian terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Triwulandari. Yang ingin menanggapi ataupun berkomentar, dipersilakan. Baik, Ibu, izin menjawab. Iya, dipersilakan, Ririn. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sangat jelas. Dilanjutkan. Jadi, menurut pendapat saya, apabila kebijakan tersebut terus dilaksanakan untuk jangka panjang, maka berdampak pada BDP negara. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa PPN sekarang dinaikkan. Karena itu sudah menjadi bukti nyata bahwa dana-dana yang digelontorkan oleh negara untuk menutupi ekonomi yang menurun selama pandemi ini menyebabkan anggaran negara menjadi defisit. Baiklah Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ririn. Sebenarnya benar yang dikatakan oleh Ririn tadi, di mana
ketika pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 154,8 triliun ini bukan berarti berasal dari dana yang pemerintah saja, namun ini berasal dari anggaran negara kita sendiri, yaitu APBN. Nah, di mana ketika APBN ini kita gelontorkan setiap tahun dan akan kita terapkan secara terus-menerus hanya untuk mengatasi permasalahan ini, tentunya akan membuat APBN kita menjadi defisit. Nah, di dalam hal ini akan menyebabkan terjadi timbulnya masalah-masalah baru, bukan berarti bisa menyelesaikan satu kasus ini, namun akan timbul masalah-masalah lain. Oleh karena itu, ketika kita menerapkan kebijakan ini dalam jangka panjang, tentunya akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan dana yang harus kita keluarkan. Sedangkan kita sekarang masih dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini, bisa pemerintah mengambil kebijakan lain dari kebijakan moneter itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Apakah Triwulandari sudah dapat memahami? Sudah, Bu. Sudah paham. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi? Sepertinya sudah mengerti semua ya. Cukup, Bu. Oke, cukup. Baik. Mungkin sekian pembelajaran kita melalui tatap maya hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan forum diskusi, yang mana kalian akan mengulas lebih dalam lagi mengenai argumentasi kalian mengenai studi kasus ini ya, di forum diskusi e-learning. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu ya.